Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Anak-anak Ibu, pada pembelajaran ini kita akan mengidentifikasi struktur dan fungsi organ-organ penyusun reproduksi manusia. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi struktur dan fungsi organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Perhatikan ya anak-anak Ibu, organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Bagian A. Bagian A adalah vas deferens. Vas deferens merupakan saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Berfungsi menghubungkan epididymis dengan uretra. Bagian B. Bagian B adalah uretra. Uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis. Merupakan akhir dari saluran reproduksi. Uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Bagian C adalah penis. Penis merupakan bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran urin dan saluran sperma. Kemudian bagian D adalah skrotum. Skrotum adalah bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis yang berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Kemudian bagian E. Bagian E adalah testis. Testis adalah bagian yang berbentuk bulat telur yang tersimpan dalam skrotum. Berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya bagian F. Bagian F adalah epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma. Kemudian bagian G adalah kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper berfungsi menghasilkan lendir yang Kelenjar Cooper berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Selanjutnya, kelenjar prostat. Pada bagian H menunjukkan kelenjar prostat yang berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Selanjutnya bagian I. Bagian I adalah menunjukkan saluran vesicula seminalis yang berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Nah, inilah bagian-bagian organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki. Selanjutnya anak-anak Ibu, kita akan mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Perhatikan ya anak-anak Ibu gambarnya. Bagian A adalah ovarium. Bagian A adalah ovarium, di mana ovarium strukturnya berbentuk seperti telur. Berjumlah 2 buah terletak di samping kanan dan samping kiri rahim. Berfungsi menghasilkan sel telur. Bagian B adalah tuba Fallopi.
Tuba Fallopi adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Kemudian bagian C. Bagian C adalah fimbriae. Struktur fimbriae berjumpai seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur. Selanjutnya bagian D adalah infundibulum. Infundibulum struktur berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba Fallopi atau saluran telur. Selanjutnya bagian E. Bagian E adalah rahim atau uterus. Berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Selanjutnya bagian F. Bagian F adalah endometrium. Endometrium berfungsi sebagai lapisan yang membatasi rongga rahim. Selanjutnya bagian G. Bagian G adalah serviks. Serviks adalah leher rahim yang menyempit yang membuka ke arah vagina. Kemudian bagian H adalah vagina yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim dan tempat saluran mengalirnya menstruasi dan jalan keluarnya bayi. Demikianlah penjelasan Ibu mengenai identifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Tetap semangat ya anak-anak Ibu. Semoga anak-anak Ibu dapat mengerti. Demikian pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.